Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mencari jalan melalui ibadah kepada Allah untuk menuju surga. Kita berusaha keras untuk hidup dengan baik, mengikuti ajaran agama, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Namun, terkadang kita lupa bahwa pintu surga mungkin ada di sebelah kita, yaitu melalui hubungan dengan tetangga. Ketika kita membahas tetangga, kita seringkali teringat pada rumah-rumah yang berdekatan dengan tempat tinggal kita. Tetapi, konsep tetangga jauh lebih luas dari sekedar itu. Tetangga bisa menjadi siapapun yang berada di sekitar kita. Teman, kerabat, rekan kerja, atau bahkan orang asing yang kita temui secara kebetulan. Mengutip Imam Zaid dalam tafsirul Quran Minal Jami, beliau berkata, adapun maksud tetangga dekat adalah tetangga yang juga memiliki tali keluarga denganmu. Sedangkan tetangga jauh adalah orang yang tidak memiliki tali keluarga denganmu, namun bertetangga rumah denganmu. Kemudian, bagaimana kita bisa masuk surga melalui tetangga kita? Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Sedikitnya ada 5 perbuatan kecil yang dapat membuat kita masuk surga karena ridhonya tetangga kita. Yang pertama, tidak memarkirkan mobil sembarangan di komplek perumahan yang lebar jalannya sempit, sehingga sangat menyulitkan warga perumahan yang hendak bekerja atau pulang ke rumah. Yang kedua, tidak merugikan tetangganya karena masalah hewan peliharaan yang buang kotoran sembarangan. Karena tidak dipungkiri bahwa tidak semua orang suka dengan hewan. Bahkan bisa jadi malah terkena penyakit alergi pada hewan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tidak membuat polusi suara yang bising. Banyak warga yang mungkin pindah rumah hanya karena tetangganya sering menyetel musik atau sering berkaraokeria dengan suara yang amat keras. Nabi SAW menyebutkan, seseorang muslim tidak beriman apabila tetangganya tidak aman dari perbuatan buruknya. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah mengulang peringatan ini sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan agar tidak berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan kenakalan anak-anak saat bermain. Ada kalanya beberapa orang tua membiarkan kenakalan anaknya dengan dalih namanya juga anak-anak. Padahal kenakalan anak-anak ini dapat merugikan tetangga dekatnya, bahkan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, 5 perbuatan kecil yang dapat membuat kita masuk surga melalui jalur tetangga adalah tidak hasad, tidak iri, dan tidak dengki terhadap tetangga. Salah satu level paling rumit bertetangga ialah ada di masalah ini. Senang lihat orang lain susah, tapi susah lihat orang lain senang. Anda membeli motor baru saja bisa jadi bahan gunjingan tetangga lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Wahai Rasulullah, si fulan selalu salat malam dan puasa di siang harinya. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah berkata, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa si fulan hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan, dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah kemudian berkata, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah 5 perbuatan kecil yang dapat membuat kita masuk surga melalui jalur tetangga. Semoga kultum ini dapat bermanfaat menjadi pengingat bahwa kita bisa masuk surga apabila berbuat baik kepada tetangga, meski hanya tersenyum dan menebar salam kepada tetangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.